Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah dalam ketaatan dan beramal ibadah, dan mudahkan kami hari ini bermuhasabah, dan mudahkan kami pada hari ini meruqyah, dan mudahkan kami ya Allah pada hari ini pengajian manajemen hati. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita membacakan ilmu kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk para kedua orang tua kita, untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi. Ya Allah, Kaulah yang kami tuju, keridhaanmu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yaitu kita buat muhasabah, ya. Kemudian yang kedua ruqyah berjemaah sama-sama. Kemudian yang ketiga adalah kajian manajemen hati. Nah, terlebih dahulu kita masuk muhasabah. Ya, saya jelaskan dulu manfaat muhasabah. Apa itu muhasabah dan manfaatnya? Ya, ini sangat penting sekali. Ya. Jadi muhasabah adalah sebuah upaya dalam melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dalam melihat kebaikan dan keburukan. Evaluasi atau introspeksi diri tersebut terhadap hubungan hamba dengan Allah atau hablum minallah, hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hablum minan nafs. Nah, dalil muhasabah yaitu firman Allah dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Hasr ayat 18. Itu dalil, ya, muhasabah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang yang pandai adalah yang menghisab atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Semoga Allah merahmati dan meridainya. Kemudian berikutnya
Umar bin Khattab yang tentang muhasabah juga, semoga Allah merahmati dan meridainya, pernah berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, karena lebih mudah bagi kalian menghisab diri kalian hari ini daripada esok, hari kiamat. Dan bersiaplah untuk menghadapi pertemuan terbesar. Ketika itu kalian diperlihatkan dan tidak ada suatu pun pada kalian yang tersembunyi. Nah, ya, itu dia penjelasan serta dalil-dalil ya muhasabah. Kemudian apa manfaat muhasabah? Manfaat muhasabah yang pertama, Allah ridho dan mendapat pahala. Kenapa Allah ridho dan mendapat pahala? Karena muhasabah ini perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, jadi supaya kita tuh menghisab diri kita, ya, menghitung, mengevaluasi, introspeksi, ya, terhadap kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang telah lalu. Nah, kemudian kita bertobat kembali kepada Allah. Semakin banyak kita menghisab muhasabah, semakin bersih hati. Ya, kemudian berikutnya, ya tadi Allah ridho dan mendapatkan pahala karena sudah menjalankan perintah Allah. Jadi muhasabah itu perintah Allah, ya. Kemudian manfaat yang kedua, termotivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah. Nah, dengan muhasabah. Yang ketiga, menjadi ringan pada hari kiamat jika sering menghisab, mengevaluasi diri. Yang keempat, muncul kesadaran dalam hati akan kekurangan, kelemahan, dan keburukan diri. Yang kelima, amal ibadah menjadi sempurna dan bersih dari penyakit-penyakit hati. Dan yang keenam, hawa nafsu menjadi lemah dan terkekang untuk berbuat keburukan. Yang ketujuh, menimbulkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedelapan, tahu dan kenal kualitas diri sehingga tergerak hati untuk menggali. Yang ketujuh, timbul paham dan sadar di hati terhadap perintah Allah dan larangan Allah. Yang kedelapan, benteng dari godaan setan dan menghapus dosa-dosa. Sebenarnya banyak lagi manfaat muhasabah, ya. Nah, tapi ini hanya sebagian 8. Nah, itu. Ada pertanyaan sebelum kita mulai muhasabah? Ada. Oke, jadi dalam muhasabah kita tundukkan kepala. Nah, meram, ya, mata terpejam. Kemudian dihayati, direnungkan kalimat demi kalimat, ya. Nah, tunduk kepala, mata terpejam, rileks aja, santai. Bapak tak sakit duduk begitu? Kalau nggak sakit nggak apa-apa, ya. Gimana enaknya, ya? Ya, supaya apa? Karena kekhusyuan juga bergantung juga salah satunya dengan posisi duduk kita. Nah, kalau begitu nyaman duduknya nggak apa-apa. Nah, itu. Tapi kalau nggak nyaman lebih baik bersila, ya, biar lebih khusyuk, biar hadir hati itu, biar lebih meresapi. Jadi rileks aja badan, santai, renungkan kalimat demi kalimat, ya. Nah, jangan ingat yang lain, fokus, renungkan, resapi, usahakan sambil menangis. Ya, kalau nggak bisa menangis, coba usahakan sambil menangis. Nah, karena dengan menangis itu sangat berefek, ya, sangat berefek atas hati kita. Nah, sehingga hati kita insya Allah bisa bersih, rahmat Allah turun, ampunan Allah turun, insya Allah Allah akan menerima taubat kita. Nah, karena Allah tuh melihat kesungguhan kita dalam bertobat. Jadi kalau kita sambil nangis, kita menyesal atas dosa-dosa yang lalu, dosa sama suami, sama istri, sama anak, sama orang tua, sama orang lain, ya. Berjanji tidak mengulangi lagi, dosa sama Allah yang selama ini kita belum maksimal ibadah, sibuk dengan dunia, sibuk dengan kerjaan, ya, lalai sama ilmu agama, kurang bersyukur kepada Allah, ya, resapi, usahakan sambil menangis. Baik, kita mulai.
Hadirin, mari kita sejenak tundukkan kepala dan hati. Hari berganti hari, semakin dekat dengan akhir hayat kita. Mau tidak mau, akan datang suatu saat hidup ini akan berakhir. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa. Mungkin ada di antara kita masih tinggal berapa tahun, bulan atau hari. Atau mungkin ada di antara kita pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Allah sudah menetapkan kapan kita akan pulang bila azal sudah tiba. Tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walau sesaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila suatu saat malaikat maut menjemput kita, tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegahnya. Bila suatu saatnya tiba, apakah kita benar-benar siap mencabut nyawa kita? Bila saatnya tiba, apakah dosa-dosa kita sudah diampuni? Apakah orang tua kita ridho saat kita sakaratul maut? Apakah orang-orang yang kita zalimi, yang kita sakiti, dan kita ambil haknya sudah memaafkan kita saat kita sakaratul maut? Apakah kita sudah minta maaf kepada orang tua kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang renungkan, sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani melawan orang tua kita? Sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani membentak dan berlaku kasar kepada orang tua kita? Sudah berapa lama sepanjang hidup kita hanya bisa membuat air mata mereka meneteskan karena kelakuan kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang bayangkan kembali, seandainya saja kita mengalami seperti saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, ribuan orang menjadi anak yatim piatu, dan mereka tidak mempunyai ayah dan ibu. Sekarang, bukankah kita masih mempunyai ayah dan ibu? Tetapi bayangkan apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Bayangkan satu persatu, kemarin, minggu lalu, bulan lalu, dan tahun lalu, dosa apa yang telah kita buat kepada kedua orang tua kita. Bayangkan dosa apa yang telah kita lakukan kepada kedua orang tua seumur hidup kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupakah kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita dan dibawa kemanapun kita pergi? Lupakah kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita? Ia tidak pernah mengeluh. Bayangkan pada saat itu betapa berat perjuangan ibu kita. Bayangkan ibu kita mual-mual dan tidak bisa tidur karena kita ada di dalam perut ibu kita. Bahkan ibu kita setiap malam berdoa agar kita selamat dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Betapa pengasih dan penyayangnya orang tua kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bayangkan setelah 9 bulan kita di dalam kandungan ibu kita, ia pun berjuang untuk melahirkan kita.
dengan bersimbah darah dan terasa sakit yang amat sangat. Bahkan ibu kita rela meninggal dunia asal kita selamat. Ia berdoa agar kita selamat. Ayah kita pun begitu tegang dan khawatir. Ia pun memanjatkan doa agar kita selamat. Ketika kita lahir selamat, ibu dan bapak kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Ibu dan bapak kita selalu terbangun di tengah malam karena kita menangis. Mereka tidak pernah istirahat dengan baik dan sempurna karena menjaga kita. Kemudian orang tua mengajari kita berjalan, dan mereka tidak pernah meminta balas atas jasa-jasa yang telah mereka berikan dengan tulus kepada kita. Sekarang bayangkan, setelah apa yang telah mereka berikan dengan tulus, tetapi kita malah membalasnya dengan berlaku kasar, menganiaya, membentak, menghina dan durhaka kepadanya. Pantaskah kita berbuat jahat? Pantaskah kita berbuat buruk? Pantaskah kita berbuat zalim kepada orang tua yang sudah banyak berjasa kepada kita? Sudah berapa lama kita membuat orang tua kita menderita dan meneteskan air mata? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apakah saat dicabut nyawa kita, tubuh kita sudah bersih dari dosa? Apakah lisan kita bisa menyebut nama Allah saat nyawa dicabut? Apakah akhir hayat kita husnul khotimah? Apakah yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas? Apakah anak-anak kita kelayakan mensolatkan kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenanglah ketika tubuh ini sudah menjadi mayat. Tubuh ini sudah dingin dan kaku. Kalau kita sudah mati, tidak ada apa yang bisa kita lakukan. Walau kita diusung menuju kuburan, tidak ada yang kita bawa selain kain kafan. Liang lahat untuk kita sudah tersedia. Kita dimiringkan ke kiblat. Kain kafan di wajah dibuka, lalu ditutup dan papan di sekitar tubuh kita, gelap dan sendiri. Tidak lama, tanah menimbun kita. Orang-orang yang kita cintai beberapa saat berada di atas kuburan kita, dan perlahan satu-satu meninggalkan kita pulang ke rumah. Kita harus siap bila azab menjemput kapan saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Kau ridhoi, pertemuan yang penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang bergelimang dengan dosa. Ya Allah, kami telah menzalimi pada diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni, jika tidak Engkau ampuni kami dan merahmati kami, tentulah kami menjadi orang yang rugi. Ya Allah, terima taubat kami dan jadikan akhir hayat kami yang husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam agama, kesehatan pada badan kami, bertambah ilmu, berkah dalam rezeki, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati, kesempurnaan setelah mati. Ya Allah, permudahkanlah kepada kami saat sakaratul maut. Selamatkan kami dari api neraka dan keampunan ketika dihisab. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani.
Ampuni kezaliman yang pernah kami buat kepada orang tua. Jangan pernah biarkan orang tua kami menyesal melahirkan kami. Berikan kesempatan sisa umur ini untuk membahagiakan bapak ibu kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan sisa umurnya. Jadikan husnul khotimah akhir hayatnya. Dan jadikan mereka ahli surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa dekat dan mengenal-Mu. Muliakan mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, buka matanya kembali. Allah Akbar. Bapak, apa yang Bapak rasakan tadi setelah muhasabah ketika di muhasabah? Coba cerita dulu. Ya? Biasa aja ya, Alhamdulillah. Ada nggak ingat dosa-dosa yang lalu, maksiat, dosa sama orang tua, sama yang lain? Aman ya. Mudah-mudahan ya, dengan muhasabah ini kita kembali kepada Allah ya, bertobat, mohon ampun ya. Kemudian kita dimudahkan oleh Allah ya dalam ketaatan ya, dihindari menghindari dari perbuatan-perbuatan maksiat ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, apa yang Ibu rasakan tadi ketika muhasabah? Ya, ada ingat apa aja? Ingat dosa-dosa yang lalu ya tentunya ya. Ya, dosa sama orang tua, sama suami, sama anak, sama yang lainnya. Jadi intinya dengan muhasabah ini kita kembali kepada Allah. Kita bertobat. Karena nggak ada orang yang nggak punya dosa, betul kan? Kecuali Nabi kan, termasuk saya sendiri Ustaz. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah menyadari akan banyaknya dosa, akan terbantu untuk mau bertobat. Orang yang celaka itu orang yang tidak menyadari adanya dosa. Itu sulit untuk bisa bertobat. Mana ada aku dosa, mana ada buat maksiat. Wah, itu orang yang tertutup. Itu sulit untuk mendapat hidayah dan rahmat Allah. Adik, sekarang adik, apa yang adik rasakan tadi? Ada ingat apa aja dan gimana? Ya? Jadi intinya harus kembali kepada Allah. Ya, jangan lagi buat dosa lagi. Yang nggak sholat sekarang sholat. Yang nggak belajar ilmu agama sekarang mulai belajar ilmu agama. Perbaiki amal ibadah dengan ilmu agama. Nah, itu ya. Karena tanpa ilmu agama, amal ibadah kita nggak diterima. Nah, sampai kapan belajar ilmu agama? Sampai mati, ya kan? Wajib hukumnya. Nah, jangan bilang, oh aku kan udah bisa sholat, aku kan sudah ustad. Saya pun sekalipun ustad pun juga masih terus belajar. Nah, gitu. Mama, apa yang dirasakan tadi ketika di muhasabah? Ingat-ingat apa? Dosa-dosa ya, sama papa juga, saya juga sebagai ustadz, dosa saya sama istri banyak, dosa saya sama jemaah banyak, dosa saya sama orang tua banyak. Insya Allah kalau kita mengakui dosa kita, Allah akan memudahkan kita tobat. Rahmat Allah akan tercurah sama kita, Allah akan memberikan hidayah. Tapi kalau kita nggak ngaku, wah sulit ya. Kita akan tersiksa terus ya, kita akan merasa bersalah, kita akan menderita. Nah, jadi untuk bisa tobat adalah mengakui dosa-dosa yang telah kita buat dan berjanji. Nah, itu yang penting, berjanji tidak buat lagi. Nah, dan niat untuk kembali kepada Allah.
Buat dosa, tobat. Buat dosa, tobat. Tapi jangan disengaja. Oh, Allah murka, marah. Ya, kalau tergelincir, nah, tobat. Sampai kapan? Nanti Allah arahkan hati kita tidak buat dosa lagi. Itulah kayak wali-wali Allah yang Allah bilang dalam Al-Quran. Nah, Ustaz, saya udah tobat, buat dosa lagi Ustaz, sedih saya Ustaz. Ya nggak apa-apa, ya. Tapi jangan diniatkan, bisa aku maling mangga lah, udah tobat. Ya, itu ya. Cepat tobat, kembali kepada Allah. Sebaik-baiknya manusia adalah ketika dia buat dosa, dia langsung tobat kepada Allah, kembali kepadanya. Ini awal untuk kita bisa buat untuk setan jin itu keluar dalam tubuh kita kalau kita tobat. Itu akan membantu. Makanya saya awali dengan muhasabah ruqyah ini, ya, supaya jin setan dalam tubuh kita itu keluar, hati kita bersih dari dosa dan maksiat. Karena kalau hati kita masih kotor dosa dan maksiat, jin itu masih menetap dia, setan. Ya. Nah, jadi ketika seseorang itu dilahirkan, itu sudah mengikuti namanya korin. Ada korin dari bangsa jin, itu jin kafir. Ada korin dari bangsa malaikat. Jadi kalau kita banyak buat maksiat dan dosa, yang ada dalam tubuh kita adalah korin dari bangsa jin yang kafir. Makanya harus kita banyak taat supaya dia menjadi muslim. Nah, sekarang botol, apa yang botol rasakan? Ingat dosa yang lalu sama opung kan? Ya, sama saya juga begitu. Sama suami almarhum, ya kan? Sama anak-anak mungkin, anak-anak sekolah. Nah, botol ini guru dia, kepala sekolah, oh iya. Kan sama dengan guru juga kan? Ya kurang, saya lupa. Tambahkan kepala sekolah dan guru. Tentunya kita banyak dosa kan sama anak-anak murid kita, ya kan? Kadang ngajar nggak ikhlas, kadang curi-curi waktu, kadang korupsi waktu. Saya juga begitu, saya dosen. Nah, sekarang bertobat, mohon ampun, gitu, ya. Insya Allah kalau kita lagi ini kan mau Ramadan, kita harus bertobat. Kalau kita nggak tobat, amal Ramadan kita, puasa kita nggak akan diterima. Nah, ini baik kali makanya ini, ya, baik momennya ya. Sebelum Ramadan masuk, ya kita bertobat, banyak tobat dari maksiat dan dosa. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ruqyah? Alhamdulillah. Nah, silakan Bu. Saya udah 2 kali kan. Oh iya, Ibu dia udah 2 kali ya. Itu di rumah Ibu Telkom, Bu Seri, rame-rame kita di situ. Satu lagi yang ini. Ya, terus gimana? Saya tetap tidak menangis. Tetap tidak menangis ya. Ketika di muhasabah tadi ya. Muhasabah yang pertama tidak menangis. Muhasabah yang kedua nggak menangis juga. Di muhasabah pertama saya lebih ini masih udah lebih apa? Lebih lembut. Lebih lembut ketimbang yang pertama. Tapi air mata saya nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya. Kenapa itu? Itu pertanyaannya ya. Tapi keinginan untuk yang pernah saya ceritakan Ustaz, saya ibadah untuk tobat kembali ya. Tetap kuat. Tetap kuat ya. Pelaksanaannya di rumah ibadah itu masih asal saya ibadah badannya sakit kali. Sakit ya. Untuk mau zikir itu nggak kuat. Iya. Itu yang saya rasakan masih itu. Iya. Tapi keinginan untuk melaksanakan ibadah itu 2 kali. Ada keinginan di dalam hati ya, ada kemauan ya. Iya. Kadang hanya sholat 2 rakaat aja saya kayak badan ini kayak enggan. Enggan ya. Tapi ingin mau sholat ya, tapi menolak juga gitu ya. Ada tolak menolak ya. Itu. Saya kuat, badan saya yang sakit. Badan saya yang sakit, badan ibu yang sakit. Kalau dipaksakan. Ya. Itu aja pertanyaannya. Ya sama inilah puasa. Tunggu satu dulu, nanti saya lupa. Sebentar ya. Satu dulu saya jawab yang lupa nanti ya. Ya Ustaz, saya ada keinginan ya untuk sholat, untuk ibadah, untuk kembali kepada Allah, untuk tobat. Tapi setiap keinginan itu, ini saya masukkan ke YouTube ya, jadi biar juga
kan mukanya kan nggak nampak kan. Nanti biar ini kan dakwah juga nih, ini bisa di like, share, dan subscribe ya. Ini pada para netizen ini, jemaah-jemaah saya, saudara-saudara saya yang apa namanya, subscribers saya, nah gitu. Jadi setiap saya mau ibadah, ya memang ada keinginan, nah tapi berat untuk melakukannya. Ada aja bisikan yang menyuruh ibadah dan bisikan yang menolak ibadah. Nah, kemudian Ustaz, saya susah menangis ketika muhasabah. Nah, padahal kalimat-kalimat itu bagus, betul kan? Menyentuh itu kan. Kalau orang yang hatinya bersih, nangis dia. Sepanjang saya buat muhasabah Pak, Bu, itu banyak yang menangis. Nah, itu kenapa Ustaz? Nah, jawabannya yang pertama, kenapa berat untuk ibadah? Karena banyaknya dosa dan maksiat di hati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kuatnya dorongan korin dari bangsa jin yang kafir. Setiap manusia, termasuk Nabi, juga ada korin. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Jadi setiap manusia yang dilahirkan itu sudah didampingi dengan korin dari jenis jin yang kafir dan korin dari jenis malaikat. Malaikat itu membisikkan kebaikan, sedangkan korin dari jenis jin yang kafir membisikkan keburukan. Nah, kenapa bisa kuat kali dorongan negatif itu yang korin dari jenis jin itu yang kafir, yang kuat kali dorongan yang bisikannya? Nah, karena kita tidak taat kepada Allah, karena hati kita banyak maksiat dan dosa. Ditambah lagi kalau orang sudah ibadahnya nggak kuat, itu masuk lagi setan dari luar masuk ke dalam diri kita. Jadi dua yang mendorong, yang mengganggu diri kita. Yang pertama korin dari bangsa jin yang kafir, yang kedua setan yang masuk dalam tubuh kita. Itu yang terjadi sama ibu sekarang. Terus kenapa kita susah menangis? Menangis itu kan sentuhan hati, betul? Kalau orang sudah hatinya kesentuh dengan kalimat-kalimat ini, pasti dia menangis. Buktinya jemaah saya itu. Kenapa bisa begitu? Karena hatinya bersih. Terus kenapa susah menangis? Karena hatinya keras. Kenapa bisa hati keras? Yang pertama karena jarang zikir. Yang kedua jarang ibadah. Kalaupun ibadahnya nggak pakai ilmu, jadi nggak berefek dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga karena terlalu cinta kepada dunia beserta isinya, terlalu cinta kepada suami, terlalu cinta kepada pekerjaan, terlalu cinta kepada anak, terlalu cinta. Jadi melekat di hati ini cinta kepada dunia beserta isinya. Jadi Allah itu dibelakangi. Nah, itu. Jadi susah menangis. Ya, ketiga. Yang keempat, kenapa nggak bisa menangis? Karena jarang baca Quran. Nah, jadi insya Allah, ya, agar bisa menangis, kebalikannya. Yang pertama banyak tobat, yang kedua jangan terlalu cinta kepada dunia beserta isinya, jangan terlalu cinta kepada suami, istri, anak, orang tua, jangan terlalu. Boleh mencintai, tapi jangan terlalu. Cinta Allah yang full, penuh. Cinta suami, anak, istri, orang tua sekedarnya. Cinta pekerjaan sekedarnya. Ini enggak, kita pagi, siang, malam di hati yang ada hanya kerjaan. Betul kan? Yang ada hanya suami, anak, orang tua. Nah, Allahnya kemana? Nah, kan perintah Allah dalam Al-Quran supaya kita berzikir, banyak ingat kepadanya. Jadi kalau kita lebih ingat kepada dunia beserta isinya, siap-siaplah kita menderita. Gitu dia. Ya Bu? Kalau yang saya rasakan kemarahan. Iya, itu dari hati. Kemarahan yang separuh kemarahan. Pertama kemarahan akan ada hal-hal yang saya udah ini
termasuk sama suami. Sama dia udah nggak mendominan. Mendominan tuh kali sama pekerjaan yang sekarang saya pegang. Ya tapi sama suami ada kan, sama orang tua ada kan, sama anak ada kan, semuanya kan. Nah, itu dari hati. Nah, coba sekarang ibu bertobat kembali kepada Allah, jangan marah lagi, bersihkan hati. Selalu asal sholat dalam sujud selalu bertobat. Ini kan ibu udah nangis ini kan, Marah itu nggak hilang-hilang. ya kan? Coba nih saya tanya, ini sudah nangis ibu nih kan? Ya Alhamdulillah, ini kan karunia Allah, rahmat Allah. Allah berikan rahmatnya ke hati ibu sehingga ibu bisa menangis. Insya Allah ini menjadi awal titik ibu kembali kepada Allah, ya, kembali sehat, kembali bertobat. Nah, jadi nggak bisa bilang menangis, sekarang udah nangis kan? Masya Allah, ya. Jangan lagi marah sama suami, sama anak, istri, sama pekerjaan, ya, yang sabar. Kuat kali sama pekerjaan. Nah itu, saya tahu ibu ini stres, terganggu jiwa akal pikirannya, banyak beban yang ibu pikirkan, yang ibu pikul, ibu nggak sanggup, tapi kadang dipaksakan. Nah, akhirnya gitu, ya, tidak boleh seperti itu. Udah gitu celakanya lagi, ibadah ibu kurang, iman ibu kurang, kedekatan ibu sama Allah kurang. Oh siap-siaplah menderita. Terus dipikiri, terus direnungkan. Akhirnya kadang emosian, jiwanya nggak labil, buruk sangka kepada orang, marah-marah, ya. Nah, itu. Jadi mulai sekarang ya Alhamdulillah, ya, buang jauh-jauh sifat marah itu. Nah, bapak juga sebagai suami dukung ibu nih istri. Nah, bagaimana cara dukungnya? Nah, coba sering-sering dinasihati istri. Kemudian coba apa yang bisa dibantu beban istri. Nah, kemudian jangan jauhi istri, jangan bodoh-bodohi istri. Nah, kemudian apa lagi? Coba terima keluhan-keluhan istri. Nah, apa yang bisa bapak nasihati, tanya, Ma kenapa Ma? Harus peduli. Nah, itulah peran seorang suami itu. Kemudian ajari istri dengan ilmu agama, itu kewajiban bapak suami. Haram hukumnya kalau suami itu tidak mengajarkan istrinya. Apa kewajiban suami? Yang pertama memberikan nafkah, lahir batin itu kan. Nah, lahir kan tahu, batin kan diranjang. Yang kedua memberikan rumah, yang ketiga pakaian, yang keempat memberikan ini Pak, penting ini Pak, pendidikan agama. Dosa besar, haram hukumnya. Suami tidak memberikan ilmu agama. Terus yang kelima memberikan perhatian, kasih sayang. Ya, jangan istri ini dibiarkan terus memikirkan bebannya sendiri. Zolim itu Pak, dosa besar. Demi Allah, ini saya bersumpah kepada Allah, nggak akan selamat tuh suami yang membiarkan istrinya dalam kesusahan, dalam ketidaktahuan, ya, tidak memberikan kasih sayang lahir dan batin, tidak ada kepedulian, masa bodoh, kau, aku. Wah, jemaah saya nggak selamat dia begitu. Dia biarkan istrinya sendiri seperti itu. Istrinya banyak masalah, dia nggak open. Istrinya yang berjuang sendiri, yang memikirkan sendiri. Ya, jadi itulah peran kita sebagai suami. Nah, kita rangkul istri kita. Apa yang bisa saya bantu? Kalau bapak nggak bisa bantu, tanya sama orang ustadz. Kalau bapak nggak punya ilmu agama, bawa ibu ini ke pengajian. Kalau ada rezeki, panggil ustadz ke rumah. Nah, begitu dia. Ya itu. Jadi nggak bisa bapak hanya ini mah uang belanja tiap bulan, ini mah uang belanja tiap bulan. Yang kadang-kadang syukur dikasih, kadang nggak dikasih, ya kan? Karena istri sudah bekerja. Jadi bukan untuk bapak saja, untuk saya dan untuk jemaah saya nih yang di YouTube ini, untuk mama juga, untuk Boto. Ya Pak ya, yang mulai sekarang itu Pak. Itu ya, mulai sekarang coba. Kasihan ibu ini menderita. Nanti kalau meninggal ibu ini, mati ibu, oh bapak yang kena azab sama Allah. Bukan kata saya, ini kata Allah. Kenapa? Karena bapak menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan.
Bentar ya, itu ada jemaah kayaknya mau masuk duduk di depan. Assalamualaikum Mas. Dari siapa Mas? Dari siapa nih? Masuk. Mau ikut ini ya, kajian? Ya, masuk. Jemaah, tak apa-apa, daripada nggak datang, terlambat nggak apa-apa. Ya. Jemaah saya juga seperti itu Pak. Ya, dia nggak peduli sama istrinya Pak. Ya alhamdulillah. Buka aja masker Mas. Maskernya, Pak ambil ininya. Nah, ambil airnya. Dari mana nih Mas? Aku dari Sunggasa. Hah? Dari Sunggasa. Dari masing-masing. Oh masjid, iya. Jemaah Bapak yang di masjid ini, pengurus masjid ya? Iya, Mas. Hah? Oh iya, Mas Rahmat. Mas Rahmat lupa, maaf ya Mas Rahmat ya. Alhamdulillah. Dibuka itunya. Kita belum tadi udah muhasabah tadi. Ini kita mesti mau masuk meruqyah. Dibuka Mas, itunya Mas. Kenapa lambat kalian datang Mas? Kan jam 8 mulai. Tadi saya kerja di masjid. Semalam kurang-kurang. Kan tanggal 4 jam 8 saya sharekan di WA grup kita. Iya, sama saya di masjid kan aku udah tadi jam 7 tadi. Heeh. Karena lama di masjid kan gak grab itu kan langsung dapat dia. Oh gitu, nggak apa-apa daripada nggak datang ya, alhamdulillah. Ya, dibuka lebaran. Puasa saya. Oh puasa, maaf ya. Iya, puasa nggak apa-apa dibuka, nanti udah buka puasa. Ini kan air doa. Tempatnya dibuka. Dibuka aja, ini kasih tempat pakai plastik atau apa. Saya sudah muhasabah tadi ya, termasuk ya. Jadi begitu ya. Terus ibu apa lagi pertanyaan tadi ada lagi pertanyaan yang tadi. Yang tadi sudah paham tadi ya. Terus apa lagi Pak? Ibu nangis aja, mau nangis aja. Kenapa saya suruh nangis? Supaya hati ini bersih dari dosa, supaya Allah mencurahkan rahmatnya. Berarti kita sungguh-sungguh. Kayak gini lah Bu, misalnya Bu, Pak, saya perhatikan. Kalau misalnya saya gini, aku lapar kali, mintalah aku lapar. Kira-kira ibu bapak iba nggak sama saya? Tolong dijawab. Mau nggak ngasih? Bu, mau ngasih? Mau kan? Kenapa mau ngasih? Kasihan, iba, perlu bantuan. Allah juga begitu. Ya, kalau kita nangis, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Allah melihat kita, oh ini hambaku sungguh-sungguh. Ya, dia mau tobat, dia mau kembali kepada Allah. Banyak dosanya, aku ampunilah. Begitu. Ya, makanya diusahakan saya bilang, bukan wajib ya. Kalau wajib kan berarti berdosa kan kalau nggak nangis. Diusahakan itu akan membantu ya turunnya rahmat Allah, membantu bersihnya hati. Kalau hati tidak bersih ketika diruqyah nanti enak. Ya, makin keluar jin setannya, makin sembuh, makin sehat. Gitu. Ya. Nah, apalagi Bu coba terus. Mulai Ramadan ya. Saya jujur ya, tahun ke tahun saya biasa aja menghadapi Ramadan. Kata orang Tahun ke tahun biasa menghadapi Ramadan. biasa aja, hati Nah, nggak ada begini, biasa hati itu ya, nggak ada gembira, nggak ada semangat gitu ya. semangat biasa aja. Seperti rasa takut malah kalau dibilang. Oh, tunggu dulu sebentar. Ini kan kita buka aib nih ya, keburukan. Tidak boleh kita sebarkan ke orang lain. Cukup kita yang tahu. Ya, haram hukumnya, dosa besar. Kan saya nggak sebutkan namanya, kan nggak ada mukanya di sini, ya kan? Jadi nggak apa-apa. Nah, jadi kalaupun mau curhat atau apa tanya mengenai keburukan suami, keburukan istri, silakan. Tapi saya ultimatum dulu, haram hukumnya kita sebarkan kepada orang lain. Ya. Nah, sebelum saya jawab Bu, mungkin Bapak ada keluhan-keluhan mungkin atau pertanyaan tentang istri Bapak. Ini agar bisa membantu kembali bagus lagi, kembali rukun lagi, kembali terajut lagi, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mumpung saya di sini, mumpung ada di sini. Coba Bapak mungkin ada keluhan atau pertanyaan atau apa tentang istri Bapak, tentang rumah tangga Bapak. Nah, sampai sepertinya kayaknya ibu ini menderita. Kayaknya sepertinya. Nah, yang saya bisa rasakan dalam hati saya. Coba dulu Pak. Nggak ada ya? Jadi biasa aja, baik-baik aja. Ya, tapi tolong saran saya tadi ya, tolong dicermati baik-baik.
Nah, kalau itu baik dilaksanakan, kalau nggak baik dibuang. Nah, ya, dibuang.